Sadiq Kasim, batch 2 tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja. Untuk itu saksikan kegiatan saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sebelum mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perkelas pintu anak. Segala puji Allah. Semoga dengan kita berdoa, doa kita yang dijabah Allah menjadi keberkahan buat kita selama dunia dan akhirat. Sukses ya nak. Amin amin robbal. Amin. Selamat siang. Siang. Semangat. Lagi semangat. Luar biasa. Hari ini kita absen. Siapa yang nggak datang hari ini? Datang semua? Alhamdulillah diberi kesehatan semuanya. Ingat nggak materi minggu lalu? Materi apa Dara? Ya, materi balik ya. Materinya hanya usia balik. Dan telah habis diakhiri kemarin dengan kewajiban setelah akhir. Bisa masuk ke pertemuan pertama. Tahu nggak materinya? Tahu. Apa Dara? Ya, materi kali ini adalah kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, anak ibu, saya ada pertanyaan romantis ya. Ini di awal sebelum kita ke materi. Kalian ada nggak teman yang pindah sekolah, misalnya dari SD kita ke SD lain? Ada nggak? Siapa Jasmine? Pindah sekolah karena orang tuanya kerja. Kerjanya sebagai apa? Sebagai dokter. Nah, itu nak dikatakan pindah itu namanya adalah hijrah seperti Rasulullah. Di sini ada nggak anak baru? Ada. Siapa? Kamu pindah dari mana? Hah? Dari Medan. Kenapa kamu pindah dari Medan ke Dumai? Orang tua? Orang tuanya kerja di Dumai? Oh, itu namanya hijrah. Contoh si Habib pindah dari Medan ke kota Dumai, namanya hijrah. Baik, terima kasih Habib. Baik. Sesuai dengan materinya adalah kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan video pembelajaran berikut ini ya. Perhatikan ya nak. Video pembelajaran berikut ini. Peristiwa yang terjadi saat berlaku belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni
kami mengalami kelemahan tindakan. Dan solusi yang sedang sebelum menjauh dari berbagai semangat yang dilakukan sesaat menguatkan rasa cinta beliau kepada tanah air ini. Beliau bersabda kepada penonton sebelum menghadapkan yang artinya begitu. Sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, adalah sebaik-baik pilihanmu dan yang paling mencintai. Andai aku tak mendengar berbeda denganmu, maka aku tidak akan meninggalkan. Sebelum memasuki portfolio, aku berdoa masuk terlebih dahulu. Memeriksa jangan sampai ada sesuatu dan setelah segala ini, Abu Bakar terus beliau masuk ke beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam malam Sabtu, malam Minggu. Sabtu dan setiap malam mereka bermuncul bersama Tuhan Abu Bakar untuk melakukan perkataan pengajian rumah. Para tokoh kaum musyrik di kota sangat kecewa. Mereka memprotes pada mencari cicilan untuk melakukan pencarian. Mereka menjanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta, bagi yang melakukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari keseluruhan. Saat mereka sampai di dekat Quraisy, mereka berjumpa dengan seorang ibu, dan dia berkata, mungkin saja mereka dalam keadaan. Mereka akan menyerang dari luar. Kemudian orang Quraisy naik keluar, lalu selanjutnya ada yang turun. Kenapa kau tidak mencoba dari luar? Tanya kepada Anda semua apa dengan itu? Dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hitam di gangguan. Jadi saya mengakui mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dengan doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Dia mendekatkan Nabi Muhammad dan berbicara ke telinganya, yang artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu berpergian, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, tahun Hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh ketua ibu lagi dengan mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa Nabi Muhammad melakukan silaturahmi Abu Bakar. Dengan bertuju ke Madinah, mereka melakukan perjalanan melewati rangkaian ulama, rute yang berbeda hingga biasa ditempuh pada tempat kereta yang menuju ke Madinah. Setiap perjalanan yang ada beberapa rombongan ibadah kuda. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan salam. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai maghrib, mereka mengadakan perjalanan baru. Perjalanan Madinah mengenai di bawah juga bereskan hidup di rumah. Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat pada Jumat. Sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat berkumandang, beliau sholat di tempat yang sambil berdoa bersama rombongan berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi Al-Qur'an. Itulah sholat Jumat Nabi Muhammad di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju ke masjid yang sejak hari itu bernama Masjid Rasulullah SAW.
kepada pernikahan oleh berbagai unsur. Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Umi Kulsum, Usama bin Sa'id dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan Al-Qaum atau Jilid. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut Qaum Ansor. Demikian perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah untuk memulai babak baru, tugas menyelamatkan manusia dari aneka kegelapan. Ya, baik. Kalian telah melihat kisah hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tadi kita sudah dipercaya kemantik, ada tempat kita di halaman buku cetaknya gambar 5.3 ada. Ini ada. Nah, ini contohnya, ya kan? Nah, beliau ini adalah siswa pindahan. Kenapa dia pindah? Disebabkan karena orang tuanya polisi, dia jadi siswa baru di sekolah yang dituju. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah mempunyai sebab pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu ada 3 penyebabnya. Kalau tadi teman kamu yang digambar tadi adalah mengikuti orang tuanya. Kali ini ada 3. Pertama, ada yang tahu pertama? Jangan dulu cetak. Silakan. Ya. Ya, terima kasih ya, Dara. Pertama, dakwah Rasulullah itu ditolak. Nah, karena apa ditolak? Orang kafir itu jahat, jadi tidak berkembang. Sampai tahu yang kedua, sebabnya tepuk tangan. Ya, ada Baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu terjadi di Madinah. Mereka meminta Nabi Muhammad pindah aja lah ke Madinah. Nanti kami bantu Nabi Muhammad untuk berdakwah, menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, ayo, ya. Ya, jangan SPP. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad kita segera pindah. Sudah ada perintahnya kan? Nah, tadi kita nonton video saya terangkan. Begitu dia dapat perintah, dia diskusi sama Abu Bakar. Abu Bakar, aku kata Nabi Muhammad sudah ada perintah Allah untuk pindah ke Madinah. Karena apa? Allah sudah membaca ide strategi orang kafir Quraisy ingin mencelakai Rasulullah. Karena gimana? Kita pergi malam-malam, nanti di tempat tidur Rasulullah itu kita taruh aja Ali bin Abi Thalib tidur dulu di situ pakai selimut warna hijau, ya kan? Setelah itu Rasulullah bersama Abu Bakar diam-diam malam itu keluar. Jalannya tidak begini, jalannya jarinya tuh begini, supaya tidak ada jejak kaki. Kalau ada jejak kaki nanti kaum Quraisy itu bisa tahu Rasulullah itu mau melarikan diri ke Madinah. Nah, ketika itu strateginya udah matang nih kan. Nah, orang-orang Quraisy itu mereka berkumpul, dikumpulkanlah pemuda-pemuda yang gagah dan kuat untuk menangkap Rasulullah. Karena mereka iri Rasulullah itu membawa ajaran tauhid, agama baru, sementara dia agama mereka adalah menyembah patung atau berhala. Terus berkembang. Jadi nggak boleh dibiarkan. Kita tangkap si Muhammad itu, harus kita bunuh, katanya gitu. Allah membisikkan Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah.
ketika malam dia sembunyi di gua Sur. Di gua Sur itu selama 3 malam. Sebelum Rasulullah masuk ke gua, Abu Bakar memastikan dia masuk ke dalam gua, dilihatnya aman, silakan baginda masuk. Begitu cintanya Abu Bakar kepada baginda Rasulullah, silakan masuk. Dan selama 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Ahad ya. Nah, di luar dijaga sama bekas budaknya Abu Bakar. Setelah itu Abdullah itu mengembala kambing, mengembala di tepi gua di luar setiap hari selama 3 hari. Nanti siang malamnya dia perah susunya diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika malam gua itu diserbu oleh pasukan pemuda Quraisy karena mereka kehilangan jejak. Di rumahnya yang tidur ternyata Ali bin Abi Thalib. Si Abu Bakar cemas di dalam gua itu. Ya Allah, Rasulullah, baginda kekasih Allah udah dikepung. Lalu ditanya sama pengembala, nampak Nabi Muhammad? Tidak nampak. Si Abu Bakar berdebat, kalau dia intip di gua itu pasti nampak. Ternyata ketika dia ngintip, ada itu sarang laba-laba, sarang burung dara, sama ada ranting dahan kayu. Tak mungkinlah dia masuk situ, ada burung dara, ada sarang-sarangnya. Kalau kita nerobos masuk tentu rusak burung sarang laba-laba kan? Ternyata itu sudah izinnya Allah. Supaya laba-laba cepat membuat yang seperti benang, tahu kan? Pergemen itu yang nah itu. Jadi mereka tak percaya dan mereka mengutus masyarakat, sesiapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad akan dikasih hadiah 100 onta. Menggigillah si Abu Bakar tadi, menggigil dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah sambil berdoa, la tahzan innallaha. Nantikan, ada itu kita la tahzan innallaha ma'ana. Artinya janganlah bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Apa artinya? Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Rasulullah berdoa untuk supaya Abu Bakar tidak cemas. Nah, kita ambil pelajarannya. Kita udah berusaha kan, ada masalah hidup, kita usaha. Setelah itu kita pasrahkan pada Allah, karena sebagai penolong adalah Allah. Nah, inilah ajaran yang kita ambil. La tahzan innallaha ma'ana. Lanjut, selamat Rasulullah. Tanggal 1 Rabiul Awal dia berjalan menuju apa? Menuju ke Madinah, tapi dia melewati yang namanya Laut Merah. Tanggal 8 Rabiul Awal dia sampai di daerah Kuba. 4 hari dia nginap. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Di sini Rasulullah sholat di Masjid Kuba karena kedatangannya sudah diketahui oleh penduduk. Mereka berdatangan menyambut Rasulullah. Selama 4 hari ini dia sholat di situ. Dibuatlah sampai sekarang Masjid Kuba. Itu saksinya. Tadi ada di videonya ya. Nah, berikutnya dia berjalan sama Abu Bakar menuju Madinah. Disambut dengan sangat gembira oleh penduduk situ. Mereka berdiskusi ingin apa? Ingin mendakwahkan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ada lagi kisah di jalan.
Pas dalam perjalanan Abu Bakar itu memberi Rasulullah unta. Unta satu dipakai oleh Abu Bakar sama budaknya tadi yang punya kambing tadi. Yang kedua adalah Rasulullah yang menunggangi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini unta ini untuk dirimu. Tidak, kata Rasulullah. Kamu sudah menolongku, aku ikhlas, aku bayar kamu. Di sini kita ambil ilmunya apa, nak? Apa amanat tersimpan di sini? Ya. Demikianlah, nak, kita masuk ke acara LKPD ya. Kita kasih waktu 10 menit. Kamu kerjakan cepat. 10 menit. Duduk. Nah, oke, baik. Kerjakan. Di situ tugas kamu adalah membuat tugasnya membuat 5 pertanyaan mengenai hijrah. Nanti kalian saling bertanya antara kelompok satu dan kelompok lain dan mempresentasikan. Sama ya. Waktu sudah habis, sudah 10 menit kita kerjakan. Sekarang sudah waktunya kalian bisa bertanya kepada kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Dara bertanya kepada kelompok 2. Pengertian hijrah adalah. Ayo, si Dara bertanya, kelompok Dara bertanya 1. Dia bertanya, hijrah adalah Perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikut dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. betul, Dara? Betul, silakan tepuk tangan. Silakan kamu bertanya ke kelompok 1. Kelompok 2. Ya, silakan kamu silakan tanya. Berdiri. Ya. Kelompok 1 saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebutkan 3 sebut Rasulullah hijrah. Ayo. Dakwah Rasulullah di Mekah turun berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. B. Peristiwa Bai'at Aqabah, permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan Rasul akan dibantu untuk berdakwah. C. Perintah Allah untuk berhijrah turun. Betul itu, Jasmine. Kelompok 2. Terima kasih ya. Baik, kelompok 3 silakan bertanya kepada kelompok 4. Siapa yang menggantikan atau menempati tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Betul, yang menggantikan tempat tidur Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Betul. Silakan. Kelompok 4 bertanya pada kelompok 3. Dengan siapa Nabi hijrah? Dengan siapa Nabi hijrah? Kalau nggak tahu dilempar pertanyaannya. Bisa? Betul. Nabi hijrah dengan si Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terima kasih. Sekarang kita mempresentasikan hasil bacaan kelompok Dara. Silakan bacakan pertanyaan 5 itu di buat. Hasil presentasinya. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah.
Sebutkan tiga sebab Rasulullah hijrah. A. Dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang karena pengharapan kaum kafir Quraisy. B. Peristiwa Bai'at Aqabah, permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad dengan bersama mereka dan Rasul akan dibantu untuk berdakwah. C. Perintah Allah untuk hijrah sudah turun. Siapa yang menggantikan menempati tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Dengan siapa Nabi hijrah? Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Rasulullah bersembunyi? Gua Situ. Ya, betul. Terima kasih ya buat kelompok satu yang sudah mengobservasikan hasilnya. Anak-anak semuanya, saya mau tanya, pembelajaran hari ini sudah mengerti? Sudah. Siapa yang mau bertanya mengenai kisah hijrah Rasulullah? Tunjuk tangan, jadi diterangkan. Sudah paham? Sudah. Minggu depan kita masuk ke materi 2. Nanti kita menceritakan tentang alur perjalanan Rasulullah. Sekarang yang pertama adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah. Ya, baik. Silakan ditutup. Nanti saya nilai dan saya ambil. Ya, terima kasih. Jawabannya dari 4 kelompok betul semua. Dapat tinggi. Sebelum kita pulang,